Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ia dikenal sebagai gadis paling menawan di desanya, penuh pesona, lembut tutur katanya, dan selalu menarik perhatian. Namun di balik senyumnya yang memikat, tersimpan cerita yang perlahan mengubah arah hidupnya. Ia tak hanya membuat lelaki seusianya jatuh hati, tapi juga membangkitkan perasaan dari seseorang yang seharusnya ia hormati, bukan kagumi. Diam-diam, perasaan itu tumbuh dalam sunyi, di antara batas yang tak boleh dilewati. Ketika jarak semakin kabur dan hati mulai tak terkendali, sebuah keputusan harus diambil. Apakah ia akan melangkah lebih jauh? Atau memilih kembali sebelum semuanya terlambat? Selamat datang di channel Tuan Story, tempat di mana setiap kisah punya makna. Setiap cerita menyimpan hikmah, dan setiap drama kehidupan mengajarkan kita tentang cinta, sabar, dan iman. Di sini, kita akan menyelami kisah-kisah yang mungkin sederhana, tapi syarat pesan dan pelajaran hidup. Sebelum lanjut, mari kita ramaikan kolom komentar dengan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga setiap sholawat yang kita kirim jadi cahaya dalam hidup kita. Amin ya robbal alamin. Di sebuah desa kecil yang tenang, dikelilingi sawah hijau dan suara jangkrik saat malam tiba, tinggal seorang gadis muda bernama Mira. Usianya baru 19 tahun. Tapi kecantikannya sudah menjadi bahan pembicaraan banyak orang. Kulitnya putih bersih, rambut hitam panjang terurai hingga punggung, dan senyum manisnya bisa membuat siapa saja tertegun sesaat. Ia berjalan penuh percaya diri setiap pagi menuju warung atau balai desa, seolah tahu bahwa banyak mata diam-diam memperhatikannya. Sejak remaja, Mira sudah menarik perhatian banyak pria, tak hanya yang seusia, tapi juga yang jauh lebih tua. Ia dikenal suka berganti pasangan. Meski hanya sebatas pacaran biasa, ada yang dari kampung sebelah, ada pula yang masih sering nongkrong di pos ronda. Semua pernah dekat dengannya, dan tak sedikit yang akhirnya patah hati. Namun Mira tetap melangkah ringan, seolah hatinya tak pernah tertinggal dimanapun. Ia seperti mengejar sesuatu yang belum bisa dijelaskan. Perhatian, kasih sayang, atau mungkin pengakuan. Desa tempat Mira tinggal sebenarnya damai. Orang-orangnya sederhana, saling mengenal, dan hidup rukun. Tapi, sejak Mira tumbuh menjadi gadis dewasa yang memikat, ketenangan itu perlahan terganggu. Beberapa ibu rumah tangga mulai membatasi anak laki-laki mereka bergaul dengannya. Bukan apa-apa, cuma jaga-jaga. Begitu bisik mereka satu sama lain, Mira sadar akan hal itu. Namun ia memilih diam. Baginya, dunia terlalu luas untuk dikurung oleh pandangan orang lain. Di rumah, Mira tinggal bersama ibunya, Bu Sumi, seorang wanita tangguh yang membesarkannya seorang diri sejak Mira masih kecil. Ayah kandung Mira telah lama pergi tanpa kabar. Bu Sumi kemudian menikah lagi dengan Pak Jumadi, pria berusia 45 tahun yang dikenal baik dan bertanggung jawab. Meski bukan ayah kandung, Pak Jumadi berusaha menjalankan perannya sebaik mungkin. Ia mencari nafkah, membetulkan genteng yang bocor, bahkan sering memasak saat Bu Sumi kelelahan. Mira awalnya bersikap dingin pada pria itu. Mungkin karena hatinya belum siap menerima orang baru dalam hidupnya. Namun waktu berjalan, dan sesuatu dalam diri Mira mulai berubah. Ia mulai melihat Pak Jumadi bukan hanya sebagai suami ibunya, tapi juga sebagai sosok laki-laki dewasa yang tenang dan berwibawa di balik sikapnya yang kaku. Pak Jumadi punya sisi lembut terlihat saat ia membenahi motor tuanya sambil bersenandung pelan, atau saat menyiram bunga halaman sambil tersenyum kecil. Mira yang selama ini dikelilingi lelaki muda yang penuh gaya, tiba-tiba tertarik pada kesederhanaan dan ketenangan pria paruh baya itu. Rasa penasaran itu tumbuh pelan-pelan. Mira sendiri tak paham apa yang sedang ia rasakan. Ia tak pernah berniat menyakiti siapapun, apalagi ibunya. Tapi tiap kali melihat Pak Jumadi duduk sendirian di teras saat senja, membaca koran, sambil menyeruput kopi, ada sesuatu dalam hatinya yang berdesir pelan. Rasa yang membingungkan, bukan benci, bukan pula cinta seperti pada kekasih. Mungkin lebih seperti kekaguman yang salah arah. Ia pun mulai mengubah sikapnya sedikit demi sedikit. Tak lagi bersikap dingin, mulai menyapa dengan suara lembut, sesekali menawarkan teh hangat saat Pak Jumadi pulang kerja. Mungkin terlihat biasa, tapi itu baru pertama kalinya Mira melakukannya. Bu Sumi, yang sibuk berdagang di pasar, tak menyadari perubahan halus itu. Ia mengira hubungan antara anak dan suami tirinya mulai membaik. Ia bersyukur, tak pernah menyangka bahwa di balik kehangatan itu sedang tumbuh benih yang salah tempat. Mira merasa bingung sendiri.
Ia belum pernah merasakan perasaan seperti ini sebelumnya. Di satu sisi ia sadar bahwa apa yang ia pikirkan tidak seharusnya ada. Tapi di sisi lain, hatinya tak bisa diam. Ia mulai merasa betah di rumah bahkan berharap bisa lebih sering bersama Pak Jumadi. Ia tak bisa membohongi diri. Ada sesuatu dalam tatapan Pak Jumadi yang membuatnya merasa istimewa. Hari-hari berlalu, dan Mira semakin sering mencari-cari alasan untuk berada dekat dengan Pak Jumadi. Awalnya hanya iseng, tapi lama-kelamaan jadi kebiasaan. Saat pria itu sedang membetulkan lampu di dapur, Mira datang membawa tangga. Saat pria itu duduk di ruang tamu, Mira ikut duduk, pura-pura membaca majalah, padahal sesekali mencuri pandang. Ada keheningan aneh yang terbentuk di antara mereka. Tidak seperti ayah dan anak, tapi juga belum bisa disebut apa-apa, Pak Jumadi. Di sisi lain, terlihat ragu. Ia bukan pria sembarangan. Ia tahu batas, tahu peran, dan tahu bahwa perasaannya harus dijaga. Tapi setiap kali Mira memandangnya dengan mata teduh dan senyum kecil, hatinya goyah. Ia berusaha tidak menunjukkan apa-apa, tapi diam-diam ia menyadari bahwa anak tirinya telah tumbuh menjadi wanita muda yang menarik, terlalu menarik. Bahkan, suatu sore yang teduh, ketika hujan baru saja reda dan udara terasa dingin, Mira menyeduh 2 cangkir teh hangat dan membawanya ke teras. Pak Jumadi sedang duduk sambil menatap awan gelap yang mulai pergi. Mira menyerahkan cangkir itu tanpa berkata apa-apa, hanya senyuman kecil dan tatapan dalam. Pak Jumadi menerimanya, mengangguk singkat. Mereka duduk bersebelahan dalam keheningan. Tapi dalam hati keduanya, ada riak yang tak bisa dijelaskan. "Ayah, capek kerja hari ini?" tanya Mira lirih, suaranya lembut, seperti takut terdengar oleh siapapun. Pak Jumadi menoleh perlahan. "Lumayan, tapi rumah selalu jadi tempat paling tenang." Mira tersenyum. Kata-kata itu menghujam sesuatu di dadanya. Rumah? Apakah itu berarti dirinya juga termasuk dalam ketenangan itu? Sejak saat itu, mereka mulai lebih sering menghabiskan waktu bersama tanpa disadari oleh Bu Sumi. Ibu Mira itu memang sibuk berdagang di pasar sejak pagi buta hingga sore menjelang maghrib. Kadang, bahkan harus keluar kota untuk mengambil barang dagangan. Mira yang biasanya menghabiskan waktu dengan teman-temannya, kini lebih sering berada di rumah. Ia tak lagi suka nongkrong di warung atau berkeliling kampung. Waktunya kini hanya untuk 2 hal, mengurus rumah dan memperhatikan Pak Jumadi. Namun perubahan itu tidak luput dari pengamatan warga sekitar. Beberapa tetangga mulai merasa heran. "Mira sekarang anteng ya, nggak pernah kelihatan main lagi," celetuk salah satu ibu di posyandu. "Iya, dan sering kelihatan bareng Pak Jumadi, tapi ya, mungkin sekarang dia lebih dewasa," sahut yang lain sambil mengangkat alis. Bu Sumi sendiri merasa senang melihat anaknya jadi lebih rajin di rumah. Ia pikir mungkin Mira akhirnya mulai sadar akan tanggung jawab sebagai anak gadis. Ia bahkan sering memuji Mira di depan Pak Jumadi. "Mira sekarang lebih perhatian ya? Mungkin sudah mulai paham arti keluarga," katanya suatu malam sambil tertawa kecil. Tapi tawa itu tidak menyentuh hati Pak Jumadi. Ia hanya tersenyum samar, menunduk, dan menjawab pelan, "Iya, Mir sudah berubah." Dalam hatinya, justru muncul rasa takut yang makin hari makin kuat. Ia mulai menyadari bahwa semua ini tak lagi sekadar hubungan anak dan ayah tiri. Ada sesuatu yang mengalir tanpa izin rasa, yang tidak seharusnya tumbuh di antara mereka. Mira pun merasakan hal yang sama. Ia tahu, ini bukan cinta biasa. Ini bukan seperti saat ia menyukai pemuda-pemuda desa dulu. Rasa ini lebih dalam, lebih hangat, dan lebih membingungkan. Ia mulai bermimpi tentang masa depan, tentang rumah tangga, tentang hidup bersama seseorang yang bisa membuatnya merasa dilindungi. Dan tanpa sadar, bayangan itu selalu memakai wajah Pak Jumadi. Di balik semua itu, tak ada niat jahat, tidak dari Mira, dan tidak juga dari Pak Jumadi. Tapi dunia tidak selalu memihak mereka yang bingung dan kehilangan arah. Rasa yang dibiarkan tumbuh tanpa arah bisa membawa pada jalan yang keliru. Meski tidak diawali dengan niat buruk, malam itu, ketika hujan turun kembali dan suara petir menggema dari keyohan, Mira berdiri di balik pintu kamarnya, menatap ke ruang tengah di mana Pak Jumadi sedang duduk sendirian. Lampu temaram menyinari wajah pria itu, membuat bayangannya memanjang ke dinding. Hatinya bergetar, matanya berkaca-kaca. Ia tidak tahu harus melangkah maju atau kembali. Sejak malam hujan itu, suasana di rumah Mira berubah.
Tidak ada yang aneh. Secara kasat mata, tapi suasana hati terasa lebih berat. Mira mulai menarik diri. Ia tak lagi seceria sebelumnya. Tatapannya sering kosong. Pikirannya melayang entah kemana. Bahkan senyuman yang biasa ia berikan pada Pak Jumadi kini tampak ragu. Seolah hatinya sedang bertarung dengan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Pak Jumadi pun ikut berubah. Ia menjadi lebih pendiam, ia jarang berbicara kecuali jika perlu, dan waktu istirahatnya lebih sering dihabiskan di luar rumah. Ia seperti sedang mencari jarak, berusaha menjaga batas yang sebelumnya perlahan mulai kabur. Tapi semakin ia menjauh, semakin Mira merasa kehilangan. Ia seperti melihat sesuatu yang sempat hadir di depan matanya, kini mulai memudar. Bu Sumi, yang selama ini tidak menyadari apa-apa, mulai merasa ada yang ganjil. Ia merasakan suasana rumah yang dingin. Mira tak banyak bicara. Dan Pak Jumadi tampak sering gelisah. Suatu malam, saat mereka makan bersama, suasana sunyi tak biasa menyelimuti meja makan. Sendok dan garpu berbunyi lebih keras dari biasanya. Menjadi satu-satunya suara yang terdengar. "Kamu capek, Mir?" tanya Bu Sumi sambil menyendok sayur. "Kok dari kemarin kelihatan murung?" Mira hanya tersenyum kecil. "Enggak, Bu, lagi banyak pikiran aja." Ia menunduk, menyuapkan makanan perlahan. Seolah ingin segera mengakhiri makan malam itu, Pak Jumadi tak berkata apa-apa. Ia hanya menatap piringnya kosong, seakan tidak menikmati apapun yang ada di hadapannya. Setelah makan malam, Mira masuk ke kamarnya lebih awal. Ia menatap langit-langit, berpikir tentang semua yang terjadi. Ada rasa bersalah yang mulai tumbuh, bersaing dengan rasa rindu yang semakin hari makin tak tertahan. Ia tak pernah berniat merebut siapapun dari ibunya, tapi perasaan itu muncul, begitu saja, seperti aliran sungai yang tak bisa dibendung. Ia merasa bingung dan sedih. Apakah semua ini salah? Jika rasa itu datang tanpa diundang? Sementara di kamar sebelah, Pak Jumadi duduk termenung di tepi ranjang. Ia memejamkan mata, mencoba melupakan semua momen yang membuatnya goyah. Tapi bayangan wajah Mira terus muncul. Senyumnya, suaranya, bahkan tatapan lembut yang sering ia tunjukkan. Pak Jumadi menghela napas panjang. Ia tahu dirinya harus mengambil keputusan, diam bukanlah jalan keluar. Tapi berbicara pun terasa begitu sulit. Ia tidak ingin menyakiti siapapun terutama Bu Sumi, yang selama ini sudah mempercayainya. Sepenuh hari, hari-hari berikutnya berjalan dengan lebih berat. Mira mulai menghindari Pak Jumadi. Ia keluar rumah lebih sering, menyibukkan diri di rumah teman, atau membantu tetangga sekadar menyapu halaman. Ia mencoba mengalihkan pikirannya, berharap bisa melupakan semua perasaan yang membingungkan itu. Tapi setiap kali ia kembali ke rumah dan melihat Pak Jumadi sedang menyapu halaman atau membetulkan pagar, hatinya tetap bergetar. Suatu siang, ketika Bu Sumi sedang pergi ke pasar, dan rumah hanya berisi Mira dan Pak Jumadi, keduanya sempat bertemu di dapur. Mira sedang mengambil air minum, dan Pak Jumadi hendak meletakkan peralatan pertukangan. Mata mereka bertemu sesaat, hanya beberapa detik, tapi cukup membuat jantung keduanya berdetak tak karuan. Mira menunduk cepat, berusaha menyembunyikan rasa gugupnya. Pak Jumadi pun buru-buru, berlalu tanpa berkata apa-apa. Saat itu, mereka sama-sama tahu bahwa ada sesuatu yang belum terselesaikan, sebuah perasaan yang menggantung di antara mereka, yang tak pernah benar-benar dibicarakan, tapi makin lama makin menyesakkan. Pada malam harinya, Mira menulis di buku hariannya. Ia jarang menulis, tapi malam itu, ia merasa harus mengeluarkan isi hatinya. Dengan tangan bergetar, ia menuliskan, "Aku tidak ingin jatuh cinta kepada orang yang seharusnya kujaga jaraknya, tapi hatiku tidak bisa diajak bicara. Aku ingin pergi." Sebelum semua ini menjadi terlalu dalam, hari-hari berlalu dalam sunyi yang ganjil. Rumah yang dulu penuh suara canda, kini hanya menyisakan percakapan-percakapan pendek yang terasa hambar. Mira semakin banyak menyendiri. Ia sering duduk di belakang rumah, menatap pepohonan yang bergoyang pelan diterpa angin sore. Di kepalanya, perasaan yang tak tertata semakin merambat, seperti akar kecil yang tumbuh di celah hati yang kosong. Bu Sumi sesekali memperhatikan anak gadisnya dari balik jendela. Ia merasa ada yang mengganggu, tapi tak tahu harus mulai dari mana. Ia tidak pernah curiga akan sesuatu yang terlalu jauh, karena dalam pikirannya, Mira tetaplah anak yang ia besarkan dengan kasih sayang. Ia hanya mengira, mungkin Mira sedang galau seperti remaja lain pada umumnya. Suatu malam, saat listrik tiba-tiba padam dan rumah hanya diterangi cahaya lilin, Mira duduk di ruang tamu, menunggu. Ibunya yang sedang di dapur. Pak Jumadi baru pulang dari musala.
Dan ketika melihat Mira duduk sendiri, ia ragu untuk masuk. Namun Mira menoleh, memberikan senyuman tipis yang sudah lama tak muncul. "Gelap, ya?" kata Mira pelan. Berusaha terdengar biasa saja, Pak Jumadi mengangguk. Ia duduk agak jauh di sudut ruangan, menjaga jarak. Lilin di meja menyala temaram, membuat bayangan mereka berdua menari-nari di dinding. Ada keheningan yang menekan, tapi juga menghangatkan dalam waktu bersamaan. Seolah waktu berhenti sejenak, memberikan ruang untuk hati yang penuh sesak itu bernapas. Mira menggenggam tangannya sendiri. Ia ingin bicara, tapi tak tahu harus mulai dari mana. Di satu sisi, ia ingin membebaskan dirinya dari beban perasaan yang terus menghantuinya. Tapi di sisi lain, ia takut. Takut akan apa yang mungkin berubah. Setelah ini, ia menatap Pak Jumadi dalam diam. Dan saat pria itu menoleh, mata mereka kembali bertemu. "Pak," Mira akhirnya memanggil dengan suara pelan. "Saya mau bicara, tapi mungkin gak sekarang." Pak Jumadi terdiam, lalu mengangguk pelan. Ia tidak bertanya lebih lanjut. Ia paham, kadang tidak semua hal harus dijawab saat itu juga. Beberapa rasa butuh waktu untuk tumbuh, tapi juga perlu waktu untuk dilepaskan. Keesokan harinya, Mira memutuskan pergi ke rumah bibinya di desa sebelah. Ia bilang, ingin menenangkan diri, mencari suasana baru. Bu Sumi menyambut baik keputusan itu. Ia mengira anaknya butuh ruang untuk berpikir. Ia tidak menyangka bahwa kepergian itu sebenarnya adalah bentuk pelarian bukan hanya dari rumah, tapi dari perasaannya sendiri. Selama di rumah sang bibi, Mira banyak menghabiskan waktu di kebun belakang. Ia membantu menyiangi tanaman, menyiram bunga, dan menikmati udara desa yang berbeda dari biasanya. Ia mencoba membasuh hatinya dengan kesibukan, tapi setiap kali malam datang, dan suara jangkrik menggema di antara pepohonan, ia kembali teringat rumah. Terutama, seseorang yang sedang ia hindari. Pak Jumadi merasa kosong sejak kepergian Mira. Ia tidak menunjukkan apa-apa di depan. Bu Sumi tetap bersikap seperti biasa, tapi saat sendiri, ia sering termenung lama di teras. Memandangi jalan desa yang sepi, ia sadar. Keberadaan Mira di rumah selama ini ternyata punya arti besar dalam hidupnya. Meskipun hubungan mereka tak pernah melangkah kemana-mana. Tapi kehadiran itu telah menyentuh hati yang selama ini sepi. Bu Sumi beberapa kali mengajak suaminya bicara. Ia bilang, Mira kelihatan lebih tenang sekarang. Mungkin setelah dari rumah bibi, pikirannya jadi lebih jernih. Pak Jumadi hanya mengangguk dalam hati. Ia berharap Mira benar-benar bisa menemukan kedamaian. Ia sadar, bukan tempatnya untuk menjadi bagian dari kebingungan gadis itu. Ia hanya berharap semua bisa kembali seperti semula, atau setidaknya tidak menjadi lebih rumit dari ini. Di rumah bibinya, Mira menulis surat, bukan untuk dikirim, tapi untuk dirinya sendiri. Dalam surat itu, ia mencurahkan segala perasaannya. Ia menuliskan tentang kekaguman, tentang rasa rindu, tentang perasaan yang salah arah. Ia akhiri surat itu dengan kalimat, "Aku ingin pulang, tapi bukan dengan perasaan yang sama. Aku ingin pulang sebagai anak, bukan seseorang yang lupa arah." Setelah hampir 2 minggu tinggal di rumah bibinya, Mira merasa waktunya untuk pulang telah tiba. Ia telah banyak merenung. Kesendirian yang awalnya terasa seperti hukuman, perlahan berubah menjadi cermin. Ia mulai melihat dirinya lebih jujur, bahwa selama ini, ia terlalu mengikuti perasaan, tanpa benar-benar memahami arah yang ingin dituju. Pagi itu, dengan tas kecil dan wajah lebih tenang, Mira pamit kepada bibinya. "Saya mau pulang, Bi," katanya sambil tersenyum lembut. Sang bibi mengusap pundaknya, seolah tahu bahwa kepulangan Mira bukan hanya soal kembali ke rumah, tapi juga tentang keberanian menghadapi kenyataan. Sesampainya di rumah, suasana masih sama. Rumah sederhana, dengan tanaman hias di depan jendela, tapi ada yang terasa berbeda. Mira berdiri sejenak di depan pintu, sebelum mengetuk. Hatinya berdebar, tapi langkahnya mantap. Bu Sumi membukakan pintu, dan langsung memeluknya. Tidak ada pertanyaan panjang, hanya pelukan hangat yang mengatakan, "Ibu selalu menunggu." Pak Jumadi menyapa dari dalam. Suaranya tenang. "Kapan datang, Mir?" tanyanya sambil tersenyum. Mira hanya mengangguk sopan. Ia menjawab pendek, "Baru saja, Pak." Tak ada lagi tatapan lama seperti dulu. Tak ada jeda canggung yang berkepanjangan. Hanya ketenangan. Seperti dua orang yang saling memahami namun memilih jalan masing-masing. Beberapa hari setelah kepulangan itu, Mira mulai membantu ibunya berdagang. Ia lebih banyak tersenyum, lebih terbuka, dan tampak lebih dewasa. Beberapa tetangga mulai menyadari perubahan itu.
Mereka melihat Mira yang dulu suka berganti pasangan. Kini lebih kalem dan tidak banyak bicara. Ia sering terlihat membantu anak-anak kecil belajar membaca, atau sekadar menemani lansia di musola. Suatu sore, Mira duduk berdua dengan ibunya di teras. Langit mulai jingga, angin bertiup pelan, membawa aroma bunga dari taman kecil mereka. Bu Sumi memandang wajah putrinya, lalu bertanya dengan nada lembut, "Kamu baik-baik saja sekarang, Nak?" Mira mengangguk. "Iya, Bu. Terima kasih karena selalu sabar." Mira sudah banyak berpikir. Dulu Mira bingung tentang banyak hal, tapi sekarang Mira tahu mana yang benar dan mana yang harus dijaga. Bu Sumi menggenggam tangan putrinya. "Semua orang pernah bingung, Mira. Tapi yang membedakan adalah siapa yang mau kembali dan siapa yang tetap tersesat." Mira tersenyum, lalu memeluk ibunya erat. Air mata menetes, bukan karena sedih, tapi karena lega. Ia merasa telah diberi kesempatan kedua. Pak Jumadi tetap tinggal di rumah itu, tapi hubungannya dengan Mira kini jauh lebih sehat. Tidak ada lagi kedekatan yang salah arah. Mereka mulai benar-benar membangun hubungan seperti ayah dan anak, Pak. Jumadi pun bersyukur, karena apa yang sempat hampir merusak segalanya, kini bisa diperbaiki sebelum terlambat. Waktu terus berjalan, Mira mulai mengikuti pelatihan keterampilan dari desa dan menjadi sukarelawan di taman baca. Ia bukan lagi gadis yang dulu hanya memikirkan cinta dan kekaguman semu. Ia mulai mengenal dirinya lebih dalam. Ia tahu bahwa cinta yang sesungguhnya tidak bisa dibangun dari rasa yang tak seharusnya. Cinta sejati lahir dari penghormatan, ketulusan, dan niat untuk menjaga pada akornia. Mira menulis kembali di buku hariannya, kali ini dengan tulisan yang lebih tenang. "Aku pernah bingung, pernah salah arah, bahkan pernah kehilangan kendali atas perasaan sendiri. Tapi aku belajar bahwa hidup bukan soal mencari siapa yang bisa membuat jantung berdebar, tapi siapa yang bisa membuat hati menjadi tenang, dan rumah ini bersama ibu, bersama ayah adalah tempatku pulang selamanya." Setiap orang pernah tersesat dalam perasaan yang membingungkan, namun bukan kesalahan yang menentukan masa depan seseorang, melainkan keberanian untuk kembali ke jalan yang benar. Cinta yang sehat bukan hanya tentang rasa, tetapi juga tentang menghormati batas, menjaga hati, dan memilih yang benar, meski terasa sulit. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini di channel To One Story. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran dan pengingat untuk kita semua. Kalau kamu merasa terinspirasi atau tersentuh, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.